Halo, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini di hadapan saya sudah ada True Wireless ANC Headphone dari Feel T1 Pro. Nanti kita unboxing, kita bahas fitur, dan juga bahas mengenai kualitas suaranya. Simak terus ya guys. Feel T1 Pro, The Art of Audio. Ya, ini adalah salah satu true wireless dengan ANC ya, Active Noise Cancellation, keluaran dari Feel, yaitu Feel T1 Pro. Dia sudah mengusung Bluetooth 5.2. Nah, ini kemasannya sederhana aja ya, kotaknya lumayan kecil. Dan dia di sini ada penjelasan mengenai spek-speknya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Mandarin. Oke, nggak pakai lama, kita akan langsung unboxing saja. Sebelum saya lupa, saya minta tolong juga untuk kalian untuk klik like dan subscribe channel saya, dan jangan lupa klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, lanjut, kita unboxing sekarang. Ini dia, Feel T1 Pro. Oke, ini presentasi TWS-nya sendiri langsung ya. Feel The Art of Audio, dia ada logonya. Terus isi boxnya apa lagi? Dia ada kasih quick guide ya, untuk petunjuk cara penggunaan di kuping. Dan dia ada kasih manualnya juga. Ini ada pakai bahasa Mandarin. Saya coba lihat apa ada bahasa Inggris. Nggak ada ya guys, jadi murni Mandarin semua buku manualnya. Jadi nanti mungkin kita mesti terka-terka sendiri. Dan selain itu, dia cukup compact ya. Untuk aksesorisnya, dia udah kasih tempat begini, jadi rapi, nggak berantakan. Jadi di sini dia kasih kabel charger ya, USB Type C, dari USB Type A ke USB Type C. Jadi dia udah pakai kabel charger kekinian. Dia ada 3 pasang ear tips ya, dan berbagai macam ukuran. Mungkin ada satu lagi 4 di sini yang sudah terpasang langsung di TWS-nya. Dan dia kasih ada ekstra untuk ini ukuran large ya kayaknya ya, untuk ada wingtip-nya, dan satu yang tanpa wingtip. Nah, wingtip ini biasanya kita perlunya untuk kalau berolahraga agar tidak mudah copot dari kuping ya guys. Oke, jadi dari paket pembeliannya sederhana aja, cukup lengkap dan straight to the point kalau menurut saya ya. Nah, sekarang kita lihat dari TWS-nya sendiri. Kecil juga form factor-nya ya guys. Ringan. Nah, ini ada tulisan Feel-nya. Jangan khawatir, ini bukan lecet ya. Lecet cuma di selotipnya doang, tapi dia ada selotipnya di sini. Coba kita langsung buka aja. Yap, mulus guys. Oh iya, selain itu saya juga kemarin pas beli Feel T1 Pro ini, saya juga sekalian beli untuk silikon case-nya ya. Jadi ini adalah silikon case-nya. Jadi warna hitam biar matching sama ininya. Tinggal dimasukin gini, klop gini. Oke. Aman ya guys. Benar-benar ketutup. Perfect fit dan tidak menghalangi untuk colokan chargernya juga. Oke. Nanti kita akan cas dulu sampai penuh dan kita akan bahas mengenai build quality-nya. Oke, Feel T1 Pro-nya sudah saya cas dan saya sudah dengarkan untuk beberapa hari agar bisa memberikan gambaran kualitas suara dari Feel T1 Pro ini. Jadi pertama-tama kita bahas mengenai build quality dari TWS ini dulu ya guys. Jadi untuk case-nya sendiri dia ada lapisan glossy warna hitam di atas dengan logo Feel di sini ya. Cukup elegan, tapi karena dia modelnya mengkilap, jadi ini fingerprint magnet ya. Jadi ada banyak jejak jari di sini. Nah, untungnya untuk dari sisi bodinya sendiri dia menggunakan abu-abu doff ya. Kesannya elegan banget dan simple. Dan ini nggak fingerprint nih, jadi cuma di atasnya aja yang fingerprint. Dengan di bagian depannya dia ada indikator lampu di sini untuk menandakan sisa kondisi dari baterai case-nya sendiri. Jadi ada hijau, ada merah ya nanti.
Nah, di bagian belakang sendiri dia ada colokan USB Type-C untuk charger, dan dia juga sudah mendukung wireless charging ya guys. Jadi kalau kalian ada wireless charging di rumah, kalian tinggal taruh dan dia sudah mulai ngecas. Oke, jadi secara build quality case-nya sendiri cukup oke ya. Dan kalau kalian dengar, buka tutupnya juga cukup mantap ya, nggak loncer, nggak goyang. Dan cukup ukurannya sendiri cukup kecil ya, nggak terlalu gede lagi. Jadi bagus, enteng untuk dibawa kemana-mana. Nah, kita lanjut ke build quality dari TWS-nya sendiri. Sekedar tips dari saya, kalau mau ngeluarin TWS-nya jangan di sebelah sini ya, karena rada susah. Jadi kalian ambil dari sisi belakangnya ini, lebih gampang. Itu tipsnya aja. Nah, jadi kalau dari TWS-nya sendiri ini sebenarnya terbuat dari plastik juga ya guys, dengan logo Feel, ada tulisan logo Feel-nya juga di template atasnya sini. Dia juga menggunakan ada wingtip-nya ya, dan disertakan juga wingtip yang ukuran large di kotaknya. Jadi kalau dengan ukuran telinga saya ini udah pas banget. Dan terbuatnya dari plastik semua sih guys, jadinya base-nya dari TWS ini terbuat dari plastik, dan ya oke lah, cukup untuk build quality-nya rapi, nggak ada potong-potongan yang kasar, dan warnanya juga memadukan abu-abu doff dengan hitam, jadi cocok-cocok aja menurut saya, elegan, dengan indikator lampu juga ada di sini, cukup tersembunyi dan cukup bagus menurut saya sih. Nah, kalau untuk dari sisi fittingnya sendiri, ini menurut saya enak banget. Jadi karena ada wingtipnya ini, kalian bisa gunakan untuk olahraga dan aman, tidak gampang coplok. Dan stay fit di kuping kalian ya. Jadi kalau untuk fitting menurut saya tidak masalah, dan bobotnya ini juga ringan banget ya. Karena cuma 4,3 gram untuk TWS-nya sendiri, sedangkan case-nya dia beratnya cuma 33 gram. Jadi ini termasuk kategori TWS yang cukup enteng, dan kalian kalau pakai ini saya sih nggak berasa banget di kuping, bisa dipakai untuk berjam-jam lamanya. Jadi emang mantep banget kalau di sisi fitting. Oke, nah kita lanjut untuk bahas fitur-fiturnya ya. Jadi Feel T1 Pro ini udah mengusung koneksi Bluetooth 5.2, jadi dia bukan pakai master slave lagi ya. Jadi masing-masing individual dia connect ke source-nya. Jadi itu menandakan untuk latency dan juga kekuatan koneksinya lebih bagus ya, karena dia udah pakai Bluetooth 5.2. Dia juga mengusung satu driver, yaitu dia memakai dynamic driver di sini ya guys. Jadi ukuran sekitar 6,1 mm dynamic drivernya. Untuk dari sisi baterainya sendiri, dia juga diklaim untuk playtime-nya dia bisa memainkan musik selama 7 jam, dan dengan tambahan case-nya kalian bisa mendapat sekitar 30 jam lagi. Jadi otomatis sudah cukup lama ya, udah hampir 36 jam sendiri. Jadi cukup untuk berhari-hari, kalian tidak perlu mengecas TWS ini. Untuk koneksinya sendiri, kodeknya dia hanya mengusung untuk SBC dan AAC. Jadi dia belum aptX atau aptX adaptif, dia belum. Untuk touch control-nya sendiri, untuk kontrolnya dia sudah menggunakan touch control ya. Jadi udah enak, nggak mode-mode pencet lagi, tapi ya plus minus sih. Karena kalau touch control itu biasanya kadang-kadang kita malah suka nggak sengaja kesentuh. Dan untuk perlindungan kalian berolahraga, dia sudah mengusung di IPX5 ya guys. Jadi udah cukup mumpuni menurut saya, karena IPX5 itu bisa tahan kepada semprotan air yang halus ya, atau yang ringan. Ya, berarti dia juga udah bisa tahan untuk keringat, segala macam, hujan dia juga udah bisa tahan. Dan dia belum tahan untuk semprotan air kencang maupun direndam dalam air, dia belum bisa karena ratingnya baru di IPX5. Cuma kalau kalian untuk gunakan olahraga, fine-fine aja, kalian tidak akan ada masalah karena ini cukup mumpuni untuk IPX ratingnya. Fitur istimewa juga yang ada di Feel T1 Pro ini adalah dia sudah mengusung Active Noise Cancellation. Ya, saya sudah coba mengenai kualitas ANC-nya sendiri. Dia cukup mumpuni sih guys, walaupun kalian belum bisa menyaingi misalnya di ANC-nya Sony XM3 maupun di Sennheiser Momentum, dia belum bisa ANC-nya, tapi cukuplah untuk memblok suara-suara luar ya. Walaupun ketika dihidupkan ANC-nya, jadi kalian kayak ada distorsi suara sedikit ya, kayak dia ada suara statisnya untuk ngeblok suara luar. Dan itu cukup berasa sih kalau kalian matiin musiknya ya, dalam keadaan mati musik. Tapi
saya bilang sih udah cukup dengan harga di bawah 1 juta ya. Dengan ada ANC dia udah lumayan oke kualitas ANC-nya, walaupun belum sebaik dengan yang ditawarkan oleh Sony maupun Sennheiser. Salah satu yang harus menjadi catatan kalian adalah di mana Field A1 Pro ini sebenarnya produknya hanya ditujukan untuk pasaran di daerah Cina. Jadi mereka belum mengeluarkan international version. Ya, betul, mereka belum ada yang international versionnya. Dalam arti kata, bahwa semua voice prompt yang keluar dari TWS ini maupun apps-nya masih dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau kalian biasanya dengar ada voice prompt, power on, pairing, connected, nah itu semuanya masih dalam bahasa Mandarin yang dikeluarkan dari TWS ini. Begitu pula dengan apps yang mereka tawarkan. Jadi kalau untuk instalasi apps-nya sendiri itu harus ya, karena kalian bisa atur di apps-nya itu berbagai macam fitur untuk memaksimalkan Field A1 Pro ini. Tapi jangan khawatir ya guys, untuk kalian yang memiliki gadget berbasis Android, nanti akan saya sertakan custom app untuk Field A1 Pro ini yang sudah langsung berbahasa Inggris. Nanti saya sertakan di video deskripsi linknya. Jadi ini sebenarnya adalah terjemahan dari apps aslinya ya, yang originalnya masih pakai bahasa Mandarin. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi kalian lihat statusnya oke banget ya. Jadi di sini kalian bisa lihat kapasitas baterai yang tersisa dari masing-masing TWS ini, baik kiri maupun kanan, dan kapasitas juga dari case-nya sendiri, bisa 1 kali cas, 2 kali cas, atau 3 kali cas. Di sini juga kalian bisa mengatur sound profile dari Field A1 Pro ini. Jadi kalau saya bermain-main dengan sound profile-nya itu efeknya jauh loh guys. Jadi di sini dia udah banyak ya custom preset untuk equalizer-nya. Jadi kalian bisa atur, dan kalau kalian klik more dia juga ada banyak di sini ya. Bisa kalian R&B, dance, rock. Nah, kadang-kadang kan kalau kalian pencet-pencet EQ preset, EQ yang sudah ditentukan ini biasanya perubahannya kurang signifikan. Tapi kalau di Field A1 Pro ini kalian akan langsung merasakan bedanya guys. Jadi memang harus memiliki apps ini agar kalian bisa memaksimalkan fungsi dari Field A1 Pro ini. Di apps-nya juga kalian bisa atur untuk active noise cancellation-nya. Ya, benar. Kalian bisa atur active noise cancellation-nya di sini. Dia mau ada ambient mode maupun ANC. Jadi ambient itu ceritanya suara-suara luar ditangkap sama mikrofon internalnya dia dan di-push suaranya ke telinga kita. Jadi biar suara-suara luar tetap masuk, kalian bisa aware, terutama ini bagusnya untuk ketika kalian berolahraga di outdoor ya. Kalian bisa tetap hati-hati dan aware mengenai keadaan sekitarnya. Di sini juga ada call volume adjustment, media volume, dan di sini pula kalian bisa mengaktifkan full control mode. Full control mode itu maksudnya adalah semua pengaturan suara itu bisa dilakukan langsung dari TWS ini. Jadi kalian bisa mau up atau down volume, terus kalian bisa next previous track, itu bisa langsung, kalian bisa angkat telepon, atau kalian bisa panggil voice assistant-nya, semua bisa dilakukan dengan touch control yang ada di TWS ini. Meaningnya apa? Itu menurut saya sih meaningful banget, karena ketika kalian berolahraga, biasanya kalian akan memasukkan HP di saku kalian atau di tas kalian, dan kalian cukup mengendalikan semua kontrol musik kalian langsung dari TWS-nya tanpa mengeluarkan gadget kalian. Nah itu sih menurut saya untuk setiap TWS yang bisa untuk olahraga harus perlu ada fitur itu. Di sini dia juga bisa mengaktifkan low latency mode. Jadi latency mode itu adalah gap antara gambar dan suara yang biasanya ada jeda kalau kita memakai TWS dengan based on Bluetooth. Nah, di sini dia ada menu untuk low latency mode, jadi artinya gapnya itu semakin diperkecil agar tidak terjadi jeda suara antara gambar dan suara yang kalian dengar di kuping kalian. Kalau saya coba sih untuk nonton YouTube, Netflix, gitu sih aman-aman aja ya. Mungkin kalau kalian doyan game, ini agak sedikit ada lag-nya ya antara suara dan itu. Cuma kalau untuk mendengarkan musik maupun nonton video sih aman-aman aja. Oke, di sini juga kalian bisa menentukan wearing detection. Ya, maksudnya kalian bisa on-in. Wearing detection itu artinya ketika kalian mencopot
TWS ini dari kuping kalian, dia otomatis auto pause musik kalian. Jadi ketika salah satu baik kanan maupun kiri ataupun keduanya, dia auto pause ketika kalian mencopot TWS ini dari kuping kalian. Dan ketika kalian pasang kembali, musiknya langsung berjalan meneruskan dari titik dimana yang tadi dia berhenti. Jadi bagus juga untuk fitur ini ya guys, terutama untuk menghemat baterai. Jadi ketika kalian copot langsung musiknya berhenti. Kalau kalian mau menggunakan single, kalian harus mencopotnya dan meletakkannya di case ini biar tetap jalan dengan sebelah saja. Tapi kalau kalian cuma copot dan pegang begini, otomatis dia musiknya berhenti ya guys. Di sini juga kalian bisa upgrade software dari TWS ini langsung dari apps-nya. Dan dia juga ada untuk advanced setting ya, untuk mengadjust touch sensitivity-nya, terus dia ada reset setting, semuanya lengkap di apps-nya. Jadi memang menurut saya apps ini harus kudu diinstal ya bagi kalian menggunakan Filthy One Pro agar kalian bisa memaksimalkan fungsi-fungsi dari TWS ini. Sayangnya untuk custom app-nya yang berbahasa Inggris hanya tersedia untuk Android, sedangkan untuk iOS belum, karena dia sistemnya memang iOS lebih tertutup ya untuk yang masalah-masalah modifikasi begini. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke microphone test. Microphone test dari Filthy One Pro. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, microphone test dari Filthy One Pro. Oke, itu tadi microphone test dari suara Filthy One Pro. Kalian nilai sendiri apakah bagus atau tidak, silahkan komen di video saya. Kita lanjut mengenai kualitas suara dari TWS Filthy One Pro ini. Ya, ini yang bagian pentingnya ya guys, mengenai kualitas suara. Jadi kalau Filthy One Pro ini secara tonality ya, warna suara dan segala macam dia aman banget mainnya ya. Setiap orang kalau saya bilang kalau pertama kali unboxing dan mendengarkan pertama kali Filthy One Pro ini pasti akan langsung enak-enak aja, nyaman mendengarkan suaranya ya guys. Jadi memang tonality-nya cukup fun dan masuk kayaknya ke selera kebanyakan orang ya guys. Nah, dari sisi low-nya sendiri ya guys, dia bass-nya bukan yang bass untuk bass head ya, bass-nya nggak boomy, dia bass-nya tight, cepat. Jadi kalau kalian dengar double pedal gitu mantap juga. Saya kemarin dengerin lagu-lagu Sepultura dari atau nggak Cavalera Konspirasi ataupun dari Rage Against the Machine, ini dilalap abis sama dia ya, jadi cukup ngejar juga. Dia decay-nya nggak ada ya, jadi biasanya kalau boom boom gitu, dia decay-nya nggak ada nih, jadi cukup cepat, bassnya tight. Jadi cukup deep, tapi nggak terlalu deep dalam banget, tapi dia cukup mumpuni lah kalau untuk dengar-dengar musik-musik kekinian, masih kita enjoyable ya, walaupun kalau dengar-dengar rap yang bass gede itu mungkin kurang cocok untuk bass head ini ya, karena dia modelnya begitu. Nah, kalau untuk dari sisi mid-nya sendiri, saya bilang dia cukup forward ya. Jadi posisinya di tengah-tengah dan agak maju sedikit untuk dari sisi mid-nya. Jadi kalian kalau dengerin suara-suara yang vokal perempuan itu intim ya. Jadi benar-benar dekat ke telinga kalian posisinya nih, posisi yang nyanyinya. Dan juga kalau untuk vokal cowok cukup warm ya, dia kualitasnya juga cukup tebal, karena dari sisi mid-nya itu sendiri dengan bass-nya cukup deket ya, range frekuensinya, jadi memang dia sedikit membawa karakter warm di sisi mid-nya, tapi enjoyable banget kalau menurut saya, smooth banget suaranya, dilalap semua sih sama dia sih, bagus-bagus aja dari semua jenis musik ya guys. Dan itu juga ditunjang dari sisi high-nya ya guys. Jadi high-nya dia cukup extend, tapi dia nggak sampai harsh atau nggak sampai tajam di kuping kalian. Jadi dia mainnya benar-benar aman nih guys. Jadi dia pas mau tajamnya dia udah roll off duluan, nggak sampai ke titik itu. Jadi kalau menurut saya sih nyaman untuk dipakai berjam-jam dengan menggunakan Filthy One Pro ini. Jadi karakternya dia tuh pasti kalau saya bilang sih banyak akan diterima di selera banyak orang karena dia cukup fun suaranya, bassnya ada, mid-nya agak maju sedikit dan intim ya guys, dan high-nya walaupun extend clarity-nya tidak terlalu jauh
tapi dia masih bisa menikmati suara-suara yang membutuhkan clarity. Walaupun itu bagus sih kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang saya juga capek ya kalau menggunakan TWS yang sisi high-nya terlalu extend banget sehingga agak menusuk tajam di telinga kita. Biasanya kan kita gunain TWS untuk commuting ya, ataupun untuk berolahraga, jadi kesannya capek aja kalau kuping kita didonder dengan suara-suara yang terlalu menusuk di detailnya sendiri. Nah, untuk soundstage-nya sendiri dia cukup lebar ya, cukup dalam. Jadi semua instrumen kalau kalian masih dengerin lagu-lagu jazz itu masih oke, masuk. Semua instrumen dipaparkan dengan jelas. Kadang-kadang malah saya kaget-kaget tuh. Jadi dia separasinya cukup oke sih kalau menurut saya untuk TWS ini ya. Dia cukup separasi antara instrumennya cukup baik sehingga kalian kalau mau mendengarkan lagu-lagu jazz dengan instrumen yang cukup padat, kalian masih bisa menikmatinya tanpa berasa musik itu bertumpuk-tumpuk di situ. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih Field T1 Pro ini di harga di bawah 1 juta ya saya dapatnya ya. Nanti link pembelian saya sertakan juga di deskripsi. Ini udah oke banget dari sisi kualitas suaranya. Walaupun dari sisi fitur pendukungnya seperti ANC maupun ambientnya kalau menurut saya sih masih rada kurang ya, standar-standar aja. Tapi kalau di sisi kualitas suaranya ini cukup andal di kelas bawah 1 juta ya guys. Jadi ini memang banyak peminatnya untuk Field T1 Pro dan saya nggak kaget juga ketika saya dengerin suaranya out of the box saja kalian sudah bisa menikmati. Dan dia source forgiving banget loh guys. Maksudnya source forgiving. Kalian mau dengerin lagu-lagu dengan kualitas rekaman yang standar-standar aja, yang biasa, itu masih terdengar enak ya guys. Jadi nggak berasa mendem, ngalir gitu aja. Saya kemarin kan dengerin lagu-lagu Boney M tuh, kemarin Rasputin yang sempat hits di TikTok. Nah ini didengerin ini enak-enak aja guys. Malah kelihatannya kayak fresh lagunya, bukan kedengaran kayak lagu lama, kelihatan fresh saja. High-nya dapet, low-nya dapet, mid-nya apalagi bagus banget kalau menurut saya sih untuk Field T1 Pro ini ya. Jadi memang source forgiving banget, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian dengerin lagu-lagu lama atau biasa di streaming musik, dia cukup forgiving nih guys. Jadi semuanya kedengaran enak-enak aja, mulus-mulus aja semua lagu yang kalian dengarkan. Oke, begitu aja review dari Field T1 Pro ini. Jadi menurut saya sih ini salah satu TWS yang cukup andal di range harganya ya. Dan ini nanti mungkin di next video akan saya battlekan dengan Soundpeak H1 dan juga saya ada di Lepetech TV dan juga ada satu lagi di Aoki. Itu kurang lebih kira-kira semuanya range harganya di 1 juta dan ini memang kandidat yang cukup kuat ya untuk bisa mengalahkan TWS-TWS lain yang saya koleksi. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like dan subscribe channel saya dan juga klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan update video-video lain terbaru dari saya. Thank you guys for watching. Bye-bye.